got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Apakah teman-teman tahu bahwa semangkuk bakso mirip dengan unit yang ada di tubuh kita, yaitu sel? Di dalam semangkuk bakso terdapat mangkuk yang bentuknya menyerupai membran sel. Kuah bakso diibaratkan dengan sitoplasma, dan bakso lain sama juga dengan organel-organel yang ada di dalam sel. Semua komponen yang ada di dalam mangkuk bakso memiliki fungsi berbeda dan saling melengkapi. Begitu juga dengan sel. Walaupun berukuran kecil, sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur yang beragam dan saling bekerja sama. Selanjutnya, jenis-jenis sel berdasarkan keadaan intinya terbagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri. Sedangkan eukariotik yaitu yang memiliki membran inti, contohnya sel hewan, sel jamur, dan sel tumbuhan. Ciri-ciri sel prokariotik: yang pertama tidak memiliki membran inti, yang kedua tidak memiliki sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagella, dan yang terakhir ada nukleoid atau DNA sirkuler. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti yang terbungkus oleh membran, di mana sel eukariotik memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran di mana tersusun atas organel sel, yaitu dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, nukleolus, dan nukleus. Di sini terdapat sel tumbuhan. Apa sih itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah sel-sel yang ada pada tumbuhan dan berfungsi untuk membantu kehidupan serta pertumbuhan dari tumbuhan. Organel khusus dari sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang berukuran besar. Struktur sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, plasmodesmata, lamela, protoplasma, toksisom, badan Golgi, vakula tengah, sitoskeleton, mitokondria, astida, kloroplas, Re kasar, Re halus, membran inti, kromatin, dan nukleolus. Organel khusus sel tumbuhan yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel memiliki struktur yang terdiri dari dinding primer, dinding sekunder, lamela tengah, dan plasmodesmata. Dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Selulosa bersifat kaku dan memberi bentuk sel serta mempertahankan turgiditas sel. Fungsi dari dinding sel antara lain menyokong sel, melindungi selaput plasma, memelihara keseimbangan sel dari tekanan, dan yang terakhir yaitu memberi bentuk sel. Sel tumbuhan dan sel hewan pada dasarnya memiliki kesamaan. Keduanya merupakan jenis sel eukariotik dan memiliki persamaan pada susunan organel selnya. Namun, di sisi lain, ternyata keduanya juga memiliki beberapa perbedaan, baik itu dari komponen bentuk, ukuran, dinding sel, plastida, sentriol, lisosom, badan Golgi, vakuola, silia, dan zat klorofil. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama adalah ukuran. Untuk sel hewan,
jauh lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Lalu yang kedua ada bentuk. Bentuk daripada sel tumbuhan tetap sedangkan sel hewan tidak tetap. Yang ketiga ada dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan sedangkan sel hewan tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan bentuk daripada sel tumbuhan tetap sedangkan sel hewan tidak tetap. Dan juga sel tumbuhan jauh lebih besar daripada sel hewan karena memiliki dinding sel. For your information nih, ternyata dinding sel memiliki salah satu fungsi yaitu mempertahankan bentuk daripada suatu sel. Yang keempat, ada plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan. Fungsinya untuk tempat terjadinya fotosintesis yang akan menghasilkan klorofil untuk tumbuhan. Lalu yang kelima ada lisosom. Lisosom sendiri tidak terdapat pada sel tumbuhan dan hanya terdapat pada sel hewan ataupun sel manusia. Fungsinya untuk pencernaan makanan secara pinositosis maupun fagositosis. Selain itu, salah satu fungsinya adalah meregenerasi sel yang rusak. Ketika kalian jatuh dan mengalami luka, lalu luka kalian mengering, yang berperan di situ adalah lisosom untuk meregenerasi sel yang rusak tersebut. Yang keenam ada sentriol. Sentriol tidak terdapat pada sel tumbuhan dan hanya terdapat pada sel hewan. Yang ketujuh ada badan Golgi. Untuk sel tumbuhan, peran daripada badan Golgi digantikan oleh suatu organel yang namanya diktiosom. Sedangkan sel hewan ada bernama badan Golgi. Yang kedelapan ada vakuola. Vakuola terdapat pada sel tumbuhan, pada sel muda, kecil dan banyak, sedangkan pada sel dewasa, tunggal dan besar. Untuk sel hewan sendiri tidak mempunyai vakuola walaupun terkadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola yang berukuran kecil baik pada sel muda maupun sel dewasa. Yang kesembilan ada flagela atau silia. Flagela atau silia pada sel tumbuhan tidak terdapat, sedangkan sel hewan ada tetapi tidak semua jenis hewan mempunyai flagela atau silia. Sedangkan yang ke-10 dan terakhir adalah klorofil. Untuk sel tumbuhan ada merupakan hasil dari fotosintesis, sedangkan untuk sel hewan tidak ada. Itulah tadi perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Keduanya memiliki perbedaan yang mencolok pada komponen-komponen tersebut, meskipun sama-sama merupakan jenis sel eukariot.